Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Sukacita kita bisa berjumpa lagi melalui saat teduh di pagi ini. Saya percaya kita tetap semangat, dan karena itu, mari kita teduhkan hati untuk menikmati persekutuan dengan Kristus di saat ini. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, di mana kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh berkat, menyambut hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, yaitu meneladani kasih Kristus. Meneladani kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, gambaran keutuhan sebuah persekutuan sering diumpamakan seperti jari jemari pada tangan. Ukuran jari berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Terdapat celah antara jari yang satu dengan yang lainnya. Untuk memaksimalkan kekuatan ketika mengangkat beban, jari itu kadang perlu merapat, kadang juga harus berjauhan. Dengan adanya celah itu pula, maka dimungkinkan antara tangan yang satu dengan tangan yang lain dapat direkatkan.
Saudara, pesan firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, bahwa yang kuat wajib menopang yang lemah. Seorang percaya harus menyenangkan sesamanya, demi kebaikan dan demi pembangunan iman sesamanya tersebut. Panutan seorang percaya adalah Kristus yang tidak mementingkan kesenangannya sendiri. Ia telah dicela, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu merupakan bukti ia mementingkan umatnya. Rasul Paulus mendambakan Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada jemaatnya, sehingga mereka dapat dengan satu hati dan satu suara memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengutamakan kepentingan bersama adalah ciri sebuah persekutuan yang kokoh. Setiap orang tentu memiliki perbedaan dan kekuatan serta kelemahan masing-masing. Jika keberagaman itu diramu dengan baik, maka kehidupan kita akan bertumbuh baik bersama orang lain. Karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita saling menopang satu dengan yang lain, karena persekutuan haruslah berdiri kokoh di atas kasih Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita teduhkan hati kita dan kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk meneladani kasih-Mu. Kami rindu untuk selalu mengikut Engkau. Namun terkadang dalam kehidupan kami kurang peka mempedulikan sesama kami. Kami kurang peka mempedulikan akan orang-orang di sekitar kami yang menantikan uluran tangan kasih kami. Karena itu Tuhan, melalui perenungan firman-Mu saat ini, mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam persekutuan yang kokoh dengan mengutamakan kepentingan bersama. Walaupun ada perbedaan, tetapi menjadi warna dalam persekutuan kami. Masing-masing kami memiliki kekuatan dan kelemahan, dan kami mengimani bahwa betapa indahnya hidup ini ketika kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, padamu ada keteduhan, padamu ada ketenteraman. Kami membutuhkan Engkau, dan Engkau satu-satunya penolong kami dalam kami menghadapi setiap pergumulan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melangkahkan kaki menjalani hari-hari hidup kami. Selalu kami meyakini bahwa hari ini tidak akan mungkin kami lewati tanpa Tuhan ada di dalamnya. Karena itu kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami melayani, ketika kami belajar, ketika kami mengangkat tanggung jawab kami, biarlah kami merasakan bahwa Engkau ada dalam setiap apa yang kami lakukan. Selalu kami berharap bahwa Engkau mengasihi orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, yang berada di rumah, yang sementara rawat jalan atau berobat jalan, yang sementara dalam proses pemulihan. Tuhan, tambahkan iman, kekuatan, dan pengharapan mereka. Kami berdoa Tuhan, bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Keluarga almarhum Bapak Yohanes Sonda, di mana Engkau telah memanggil akan orang tua yang kami kasihi dari tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan kemarin. Tuhan menguatkan dan menghibur akan ibu terkasih Oma Sonda bersama dengan anak-anak, baik yang ada di Makassar pun di tempat-tempat lain. Kiranya senantiasa mereka tetap kuat dalam menjalani akan beratnya pergumulan akan kehilangan orang tua yang mereka kasihi. Kuatkan saudara-saudara kami yang sementara bergumul karena banyak masalah kehidupan. Ajarkan kami untuk menyandarkan kepada Tuhan dalam doa. Engkau memberikan pengharapan kepada orang tua kami yang lanjut usia. Kami percaya Tuhan, iman mereka, kekuatan mereka tetap bertambah di dalam Engkau.
Engkau memberkati umat-Mu yang saat ini bersyukur dan bersuka cita atas pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, naik pangkat, lulus ujian, atau sembuh dari sakit, ataupun berkat-berkat yang lain. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu menjadi dasar sukacita mereka. Tolonglah pemerintah kami dalam menata kehidupan bangsa kami, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, sehingga senantiasa kami hidup dalam hikmat Allah, menjaga kesehatan kami dan menjaga orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah kami terus memuliakan Engkau. Bapa di dalam sorga, inilah penyerahan kami kepadamu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah saat teduh kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk menikmati persekutuan bersama dengan keluarga kita. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat beraktivitas, teruslah menjaga kesehatan dengan patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.